Namun kalau kita ngeliat dari segi emblemnya terlebih dahulu, di sini Terizla dibuat lebih ke arah sustain dengan adanya emblem fighter, ditambah lagi dengan Brave Smite dan juga Thrill. Jadi mungkin dari segi damage ini masih akan ada banget di tangan dari Gops. Tapi yang cukup menarik adalah kalau kita ngeliat dari Matildanya ngambil ke arah agility ditambahkan lagi dengan adanya Inspire. Yang ngebuat niatan dari Baloy adalah lebih ke arah spamming power. Jadi ada kemungkinan Enchanted Talisman bisa jadi item pertama diikuti dengan adanya power dari Flash of the Oasis. Ya, dan kalau ngomongin kemungkinan juga hampir ada kemungkinan First Blood tercipta dari teman-teman Geek Fam ya setelah mengikis HP dari JPL di area top lane sana dan mampu untuk membuat JPL mundur dan lihat skirmish cantik yang dibuka oleh Baloy ya. Tipis untuk ngepoking ke area JPL tapi be careful JPL. Hampir saja benar-benar bisa dibulatkan dengan adanya poin First Blood dengan damage yang ditorehkan oleh seorang Cadera. Iya, tapi dengan posisi seperti ini ya otomatis untuk di area top lane Cadera lumayan dimanjakan loh dengan adanya chance plating yang sangat besar apalagi ditempelkan dengan Baloyski. Ya, dan ini tipikal kalau kita bawa ke area support roamer juga gak sih, Ci? Bener, tapi yang enaknya gini ya dengan adanya power dari Moskov dimana kalau nyerang ke arah turret dan nembus kena ke arah lawan di belakangnya jadi hit target dari turretnya. Itu dia, ini yang benar-benar berbahaya. Tapi keadaan berbahaya juga terjadi di area bottom lane nih. Ada 3 versus 2 pemain dari NIV Flash dan juga Geek Fam. Disusul lagi dengan JPL yang harus bertemu dengan 2 pemain punggawa dari Geek Fam. Harus mundur ke belakang terlebih dahulu karena turtle pertama udah set up, udah ready nih. Dan sejauh ini belum ada yang melakukan poking terlebih dahulu nih. Karena dua-duanya sama-sama fokus ke area buff. Ngomongin turtle pertama, aku merasakan bahwa NIP Flash mungkin akan punya persentase kemungkinan untuk mengambil turtle pertama duluan. Dibandingkan dengan Geek Fam. Apalagi kalaupun memang akan ada team fight area of effect dari penalty zone yang dimiliki oleh Gops. Ini Kurtizi kayaknya gak bakal kelihatan di map. Dia bakal bermain di arah belakang, makanya dari teman-teman Geek Fam, mereka pengen coba untuk ngambil pick off-nya dulu. Pick off power yang bakal coba untuk dimainkankah karena sejauh ini JPL udah unlock skill, masuk level 4, Blue Dragon-nya ready, sedangkan Gops dengan penalty zone-nya mengarah ke area Hades, terkikis HP yang dimiliki tapi masih belum mendapati follow up yang diinginkan oleh pemain-pemain di Geek Fam, sedangkan turtle-nya sudah mulai terpoking, tersisa beberapa health bar lagi yang dimiliki dari objektif netral tersebut, sedangkan Cold Z yang nyaris saja tumbang di tangan pemain Geek Fam, tapi turtle yang pertama berhasil diamankan dengan yang retribution yang on point coming from Hades, tapi bakal dibayar dengan adanya ganjaran maut dari pemain-pemain Geek Fam. Sejauh ini Adamir masih bisa bertahan dan nampaknya Geek Fam belum bisa mendapatkan adanya kompensasi tambahan. Cover up yang sangat bagus dilakukan oleh Hades ngebuat Baras dari Adamir pun masih bisa survive. Namun sayangnya dengan adanya power dari Detonas Welcome ditambah lagi dengan Flicker ngebuat Vincent pun ditelan dan tidak bisa melakukan retribution terhadap turtle yang pertama. Geek Fam sudah aku katakan dengan di arah early positioning seperti ini mereka butuh pick off dulu Cipi. Kalaupun emang pengen main ke arah team fight dengan adil ya. Karena pergerakan dari Shushin tadi ya cukup mengkhawatirkan bagi teman-teman dari Geek Fam khususnya untuk Terizla dan juga Nightmare Spawn-nya dari Aboy. Iya, itu yang dari tadi udah mengikis posisi dari Kartezi untuk bisa show off di area depan ya. Apalagi dia juga close combat hero kan. Harus bisa di depan banget nih, yang dimana itu beresiko banget untuk bisa di-reach oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Dan kalau kita lihat gold leaderboardnya ini dipegang Soso ya, masih dipimpin tipis oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Sedangkan di area top lane setidaknya ini jadi good news juga. Platingnya kelar ya itu Cadera itu dia, berhasil melakukan plating hingga dengan habis. Belum sih, hampir ya. Ya itu mungkin tersisa tinggal 80 ataupun, oh enggak masih ada 150-an. 150-170 gold lagi yang bisa diambil. Namun seenggaknya ini adalah advantage yang bisa digunakan untuk laning di arah gold lane. Tapi JPL nampaknya dia masih coba untuk cari target operasi. Di follow up dengan area satu buah circling eagle yang dibuka oleh Baloy. Teori ancaman belaka sebetulnya. Untuk mengusir mundur. Karena tadi kalau dilihat dari ultimate JPL sendiri ya, dia tuh standby. Kalaupun emang tadi nggak ada circling eagle yang dibuka, ketendang tadi dari Baloynya. Untungnya dia langsung pencet circling eagle dan langsung pindah ke arah belakang. Dan ditambah lagi dengan adanya Spear of Misery yang dikeluarkan oleh Moskov membuat positioning dari Chow-nya pun nggak bisa maksimal. Harus reset lagi, restart lagi, refocus dari NIP Flash dan juga Geek Fam. Dan nampaknya kita udah mulai masuk ke menit keempat untuk turtle kedua yang sudah mulai muncul. Sebentar, Matildanya dari Baloy pengen bikin ke arah Thunderbelt dulu kah? Karena tadi ada Ares Belt ditambah dengan Letter Jerkin. Kalau sampai satu ada Magic Cloak, kayaknya kemungkinan besarnya akan menuju Thunderbelt nih berarti Baloynya nih. Menarik ya. Item pertamanya, iya. Thunderbelt first item dari Baloy. Karena biasanya kalau untuk Flash of the Oasis, correct me if I'm wrong, itu itemnya ada Hero's Ring. Oh, Hero's Ring. Ya betul sih dari jalur itemnya. Tapi nampaknya kali ini
Udah ada satu buah benturan yang coba untuk mulai ditendang dari JPL. Tapi tidak ada follow up yang mengarah ke arah Vincent. Dan lihat damage yang diberikan oleh seorang Hades mengarah ke arah Baloyski, nyaris menumbangkan Baloy. Tapi Baloy still survive. Bahkan dia coba untuk maju dengan ada Guiding Wind. Courtesy masih bisa perform dengan damage yang diberikan. Sedangkan Vincent bakal coba untuk berupaya mengarah ke area Hades yang masih bisa survive. Dan First Blood akhirnya tercipta di menit yang kelima. Bagaimana Courtesy harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Geek Fam. Pergerakan yang cukup mengkagetkan dari Gobs dengan adanya penalty zone kena ke arah dua player sekaligus. Namun Baloyski dengan satu bar HP tersisa, apakah dia akan standby? Standby tentunya dengan mengambil ke arah turtle yang kedua. Ngebuat akhirnya Geek Fam pun seenggaknya bisa mendapatkan sedikit gold swing dan membuat NIP Flash pun harus mundur terlebih dahulu. Power yang aku lihat dari Geek Fam adalah lebih ke fokusnya Courtesy yang dikenakan Circling Eagle, ngebuat Courtesy pun nggak punya zoning power untuk bisa meneruskan power dari Lantern Flare-nya. Bahkan debate terus menerus agar power dari ultimate pun dibuka hanya untuk melarikan diri, bukan untuk engage. Iya, dan itu udah 2 kali terjadi loh. Iya. Dari turtle pertama dan turtle kedua ya, yang akhirnya bisa di convert point eliminasi. First Blood tercipta di menit kelima ya, cukup sengit nampaknya, tapi JPL sudah mulai buka momentum lagi. Contoh yang dia buka di neutralisir dengan ada Circling Eagle juga yang di open. Hades sudah ready dengan adanya Holy Crystal sebagai item pertama harusnya. Sedangkan di area top lane Geek Fam sudah mulai adanya satu buah peperangan skirmish yang bakalan coba untuk dihindari oleh teman-teman dari NIP Flash dengan clearing cepat dari wave minion. Tapi aku pengen mention dengan, tuh lalu di bawah. Meanwhile Hades, maju ke depan, Gobsnya tidak bisa bertahan dan 1 poin. Akhirnya berhasil diamankan oleh NIP Flash. Yes, satu sama untuk dari segi kill point ya. Namun ini juga berkat dengan adanya power dari Holy Crystal. Kalau kita ngeliat dari segi itemization untuk di arah early, defense-nya masih belum terlalu tebal. Tapi di arah top lane, Nampaknya ada pergerakan kembali dari Geek Fam. JPL masih coba untuk mewanti-wanti kapan dia harus membuka karya Dwarf Dragon. Dan nampaknya masih belum cukup ya target yang bisa dia reach. Sehingga mundur menjadi satu pilihan yang bijak juga dari pemain-pemain Geek Fam di area top lane. iya ngebuat teman-teman dari Geek Fam pun sekarang justru di keadaan yang kurang enak nih dari segi teamfight powernya. Kalau kita ngelihat ke arah NIP dengan power dari Holy Crystal inilah yang digunakan oleh Hades menjadi bala bencana bagi teman-teman dari Geek Fam. Ini sekali Sunpow dari JPL tuh selalu bakal di-follow up sama Circling Eagle. Ini kalau kita lihat dari tadi, Ji. Selalu bisa dibilang lebih baik ngeluarin Circling Eagle yang cooldownnya ya lumayan lama sih, tapi bakalan lebih instan untuk bisa save dibandingkan dengan kena power dari The Way of Dragon dan jadi makanan untuk teman-teman dari NIP Flash. Itu sih yang dibutuhkan ya. Karena dari tadi kalau kita lihat peran dari JPL ini benar-benar dibatasin banget dengan adanya Baloy, shield power dari dia punya Favor Emblem. Dari sisi emblem juga benar dan lihat Circling Eagle kembali dilakukan. Tapi nampaknya turtle-nya berhasil disecure dengan Retribution Chunk on point coming from Hades. Di follow up lagi dengarnya setup team fight yang diberikan oleh teman-teman dari Geek Fam. Bagaimana damage yang diberikan membuat Adamir termeltdown, flicker for defensive. Tapi damage yang diberikan oleh seorang Aboy masih nge-reach karya satu pemain dari NIP Flash. Membuat akhirnya 2 member hilang untuk 1. Dan nampaknya Gobs masih bisa mundur. Begitu pun juga dengan Hades yang tidak mau mengambil resiko. Dan Lantern yang mengangkat karya Baloyski di follow up dengan damage yang diberikan oleh seorang Owl. 3 pemain hilang dari NIP Flash ditukar dengan 2 member dari Geek Fam. Iya, dan inilah alasan kenapa teman-teman dari Geek Fam butuh banget dengan adanya Guiding Wind yang dimiliki oleh Matilanya dari Baloyski. Tapi Gobs, satu baris speed tersisa ternyata masih bisa survive kah? Dengan ada sedikit burning tapi masih aman-aman aja. Namun balik lagi ke topik. Power dari Guiding Wind yang dibutuhkan di sini adalah untuk bisa meminimalisir adanya ancaman yang besar datang dari Lantern Flare. Makanya dengan pembuatan item yang ada bau-baunya ke arah Thunderbelt, dan benar saja ke arah Thunderbelt, di item pertamanya ini ngebuat dari si cooldown reduction-nya pun itu baru 10% saja dari emblem support. Yang dimana berarti pemotongan dari segi cooldown-nya itu masih belum terlalu gede dan bahkan ditendang sekarang oleh JPL. Wah, lihat dia langsung loh. Langsung melakukan ultimate dan lihat damage-nya. Last hit dari Owl mampu untuk membungkam nyawa Baloyski di kali kedua. Dan nampaknya advantage akan kembali di-convert dengan adanya satu objektif tarat yang diruntuhkan oleh pemain-pemain dari NIP Flash. Iya, dan ini ngebuat teman-teman dari Geek Fam pun harus di posisi defensif terlebih dahulu. Karena mereka akan cukup bersinar di arah team fight dengan kelas combatnya. Namun tidak dengan keadaan Courtesy yang masih hidup. Dan kalau kita ngeliat dari segi solusinya, Geek Fam ini sebenarnya solusinya menurutku ada di tangan dari Moskovnya Kadera. Dengan damage output yang gede, seenggaknya bisa menyentuh ataupun poking-poking ke arah Courtesy. Kalaupun emang gak bisa ditumbangkan, hilangkan dia dari team fight. Buat dia untuk recall gitu loh. Sisanya kalau kita lihat dari segi damage potensial, siapakah yang lain yang bisa melakukan hal tersebut? Ya Aboy. Tapi melihat dengan itemization dan juga menit yang dijalankan oleh Geek Fam dan juga NIP Flash,
kayaknya Aboy baru bisa bangun di menit-menit 15. Iya, dan masalahnya ini ketegangan yang terjadi dipimpin mereka namanya oleh teman-teman dari NIP Flash yang langsung mau coba untuk setup di area Lord, sedangkan Adamir bakal coba untuk mulai dipok tipis-tipis oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Nampaknya mereka masih coba untuk main aman terlebih dahulu. Tapi Adamir terus-menerus menjadi bulan-bulan dari warga Geek Fam. Hadesnya harus mundur terlebih dahulu. Damage dari Lord. Ini yang berbahaya banget tentunya untuk teman-teman dari NIP Flash. Iya, dan Geek Fam pun akhirnya bisa melakukan riset terhadap Lordnya. Namun pergerakan dari Hades pun di sini lebih ke arah untuk Purple dan juga ngisi darahnya kembali. Namun Baloiski lagi dan lagi terkena pokingan dan juga Lentera yang bisa membuka rumput berkat adanya Glowing One. Ya. Ngebuat Geek Fam pun seakan-akan tidak punya safe space untuk bisa melakukan ganking terhadap NIP Flash. Oke, Lord Dance kali ini masih tarik ulur aja ya. Masih coba untuk main hati-hati banget dari Geek Fam yang berada di posisi yang behind tipis di area perekonomian. Begitupun juga dengan NIP Flash yang masih kuat disiplin. Mereka nggak mau buru-buru. Dan kalau kita lihat dari JPL udah mulai putar balik. Siapa yang bakal menjadi target operasi untuk penendangan dari seorang JPL, dan Gops masih belum menotis di mana keberadaan dari sang roamer NIP Flash. Ini benar-benar momen yang mendebarkan dan akhirnya. Ya, berduaan doang di situ ya tadi ya. Akhirnya ketemu. JPL. Namun ngelihat dari pergerakan Roger sepertinya mereka nggak bisa langsung ke arah dari Lordnya. Mereka ingin dari Geek Fam ya. Mencoba untuk menajamkan ke arah kuku-kukunya Roger terlebih dahulu. Namun dengan Hades yang pulang sepertinya mereka notice bahwa Rogernya sudah menghilang. Dan mungkin split push bisa dilakukan. Entah itu oleh Kadera ataupun oleh Vincent. Menarik ya, justru reset yang dilakukan oleh kedua belah tim. Roger pun belum show off sih lebih tepatnya. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya, Zaxnya udah jadi genius loh Ji. Ini Divine Glyph kah dari Zaxnya abis ini? Karena satu Magic Crystal ya biasanya. Ini bisa ke Holy juga tapi ini udah patah sih kemana. Iya ini masuknya ke arah dari mana, namun dengan adanya Magic Necklace cuman balik lagi. Team fight pun dilakukan, ada sedikit informasi seperti di arah bottom lane dengan Julian yang sedikit nampak tadi untuk melakukan clear wave minion. Namun teman-teman dari Geek Fam masih mencoba untuk kiting terlebih dahulu dan nggak bisa langsung commit. Mengingat bahwa Adamir ini menjadi ancaman yang paling berbahaya untuk Vincent bisa melakukan retribution. Adamir ya, dari tadi dia udah ready banget buat terus digebukin soalnya sama masa dari Geek Fam. Dia udah terus berperan sebagai badan buat NIP Flash. Sedangkan kalau kita lihat di area bottom lane nampaknya udah ada satu pemain show off dari Geek Fam yang membuat NIP Flash langsung ready untuk fight di area Lord ya. Strickling Eagle udah mulai masuk ke area tubuh Cortez dan sayang sekali udah ada satu buah gerakan yang mau coba untuk diupayakan oleh seorang Cadera tapi masih belum bisa follow up. Tapi Adamir tumbang di tangan pemain Geek Fam. Lordnya kali ini dibayar dengan hanya satu pemain only yang harus hilang, sedangkan Hades masuk ke area lini pertahanan belakang sudah mulai aware juga dengan keadaan Cadera sehingga Hades memilih untuk mundur lagi secara teratur. Masih mencari target namun pergerakan dan juga positioning dari Hades menurutku agak kurang enak. Karena posisinya, tar dulu. Hampir aja lihat damage yang diberikan oleh seorang Hades nyaris menumbangkan seorang Cadera. Hampir banget itu ya dengan adanya Cadera. Untung aja dari segi refleksnya cepat banget. Namun ini ngebuat pergerakan dari Geek Fam pun akan sedikit dibatasi dengan adanya Lord Enhance yang sudah berjalan di arah bottom lane. Maksimal yang bisa mereka lakukan adalah untuk melakukan defensive maneuver. Dan entah kenapa aku punya feeling bahwa top dan juga bottom lane turret akan hancur di Lord Wave ini. Wah harusnya ya, roman-romannya sih bakal iya tapi Vincent, Vincent harus hati-hati. Dia bakal coba untuk mulai mundur dengan human transformationnya di sisi lain. Gops loncat indah dengar ya satu buah penalti zone tapi damage yang diberikan oleh Owell terlalu besar sehingga membuat Gops tumbang di kali kedua. Pengawal terhadap Lordnya pun masih belum diperkecil lagi, mana mereka masih coba untuk mulai maju ke area depan. Damage yang diberikan dari Lord sudah mulai menggebuk area satu lane pertahanan base turret yang berhasil ditembus oleh pemain-pemain dari NIP Flash. Ini Cadera kerasa sih damage-nya masih belum optimal. Dia ngabisin ke Lord aja masih butuh yang waktu yang lama banget gitu loh. Apalagi dengan pergerakan dari Adamir. Oke, bakal coba untuk mulai menahan damage yang diberikan. Cadera maju, JPL masih terlalu sustain. The Spear of Destruction yang bakal coba di-follow oleh Cadera dan berhasil menumbangkan ke arah seorang JPL tapi dibayar lunas dengan adanya Owell yang maju ke arah depan. Balaiski harus tumbang menjadi pertukaran dan tidak berhenti sampai di situ. Double kill pun disecure oleh seorang Cadera tapi lihat damage yang diberikan oleh sang jungler Hades pun harus ikut tewas di sisi lain. Ada 1v2 situation, Cadera harus down di tangan pemain-pemain dari NIP Flash. 1 lawan 3 untuk Aboy melakukan defensive maneuver. Sementara Baloiski masih ada 10 detik lagi untuk kembali lagi hidup. Namun dari segi Nightmare respawnnya pun masih belum siap. Apakah bisa di-defend? Aboy one man standing base set Rexplosion NIP Flash bakal coba untuk mulai masuk ke area lini pertandingan balik oleh Geek Fam dan this is it game yang kedua berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari NIP Flash.